menyelenggarakan teman-teman juga. Bang, konfirmasi, tidak kan? Bukan, karena hanya Mas Gibran pada saat sesi pertama yang menggunakan. Ya makanya saya sebetulnya harusnya saya menanyakan ke Anda, Mbak, atau ke teman-teman TV One yang mengkonfirmasi itu kami, karena penyelenggaranya ini ya teman-teman TV gitu loh. Tapi bukan kami. TV One Mas pada saat itu ya. Saya nggak tahu, pokoknya konsorsium TV itu ya, konsorsium TV ada macam-macam ya. Makanya kalau mereka telepon tadi ada salah satu juga di acara yang lain mengkonfirmasi, bukannya saya mengkonfirmasi ke Anda, lah yang bikin kan Anda gitu loh. Ya. Oke, tapi kami punya sebuah tayangan yang kemudian harus dikonfirmasi juga oleh Bang Habibur Rahman, kita putar ya, silahkan. Ini respon dari Bang Habibur Rahman menanggapi tweet dari Mas Roy Suryo. Kalau saya sih, kita dengar dulu. Kalau saya sih ketawa aja. Betul. Enggak, karena yang beliau sampaikan saya suruh menganalisa gitu ya tadi nyebut bokep tadi ya gitu. Ya karena saya memang menganalisis itu dulu. Enggak, ini jujur aja. Dan saya boleh disebut tukang itu boleh, Bang. Ya karena memang saya pengalaman analisis. Tapi kalau seseorang menyebut saya tukang fitnah, itu pidana dia. Ada juga? Ada, ini lagi diproses sama tim hukum ini. Bukan hanya menyebut saya tukang loh. Roy Suryo memang tukang fitnah tulisannya itu. Ya. Tapi kalau itu nggak apa-apa, Bang. Itu karena saya memang sering menganalisis itu. Cuman ya nggak enak. Nggak tersinggung ya dibilang gitu sama nggak, saya sih ketawa aja. Cuman yang tersinggung kayaknya kok malah nyebut orang lain sih gitu. Masa disebut Pak Ganjar ini? Oke, Mas Iko. Saya dulu dong. Biar nanti kan video saya. Jadi gini. Oke. Ya kan? Kita dengarkan dulu. Saya ini kan pengagum Pak Roy Suryo. Ya. Dari zaman saya belum jadi anggota DPR ya kan. Nggak pernah fail beliau, nggak pernah gagal dalam menganalisa yang begitu video kan. Terima kasih. Termasuk yang terakhir waktu saya udah di DPR, saya di MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Ada salah satu anggota, Mas Roy Suryo bisa tahu orangnya yang ini. Kan sekian banyak orang hadir di rapat itu, ingat nggak Mas? Waktu zaman pandemi, ada salah satu anggota DPR melihat bokep, ya kan? Video waktu itu. Video, ya kan? Kita juga nggak ngerti Mas, ya kan? Tiba-tiba Mas Suryo memberikan pencerahan, orangnya yang ini sih sangat-sangat tepat gitu loh. Jadi kalau di hal yang lain saya belum tahu, kalau di dalam menganalisa per ituan tadi, saya pikir Mas Suryo memang expert. Jadi itu bukan sindiran ya? Bukan sindiran. Tadi saya juga udah ketemu dengan Mas Suryo sebentar, nggak ada masalah juga ya. Dan kalau toh mohon maaf ya, mungkin Mas Suryo kurang berkenan ya. Atau Pak Ganjar kurang berkenan ya, saya juga minta maaf. Karena Anda menyebut nama Pak Ganjar loh di sana. Jadi gini, loh kan Pak Ganjar sendiri mengatakan apa yang salah kalau saya suka bokep? Kan nggak ada yang salah gitu loh. Nah tapi kalau memang apa yang saya sampaikan tetap tidak berkenan, ya kan ya nggak ada masalah. Saya minta maaf. Namanya manusia kan ada juga salahnya. Respon, Mas Iko, singkat soal itu. Pengen ngerespon yang lebih serius. Soal ini dulu. Kita respon ini dulu ya. Kita skak dulu ya sebelum. Tapi permintaan maaf diterima. Tapi tentu kalau kita mau lebih lanjut berbicara soal bokep, kita bicara soal Pak Ganjar yang memiliki keluarga yang harmonis, ya, hidup bersama dengan istrinya dan memiliki putra yang cukup berhasil ya. Maksudnya dalam apa ini? bidang. Artinya gini, kita kan melihat itu kan bicara soal moral, bicara soal itu. Tapi kan kita harus juga melihat sosok seorang itu yang berbicara itu. Mungkin kan itu apapun yang disampaikan beliau pada suatu podcast itu, tapi itu kan tidak mencerminkan perilaku di luar norma-norma yang berlaku menurut saya. Ya, kita laki-laki jujur aja lah bahwa melihat film-film yang agak-agak saru itu bukan hal yang belum pernah kita lakukan, apalagi teman-teman mahasiswa maupun Mas Habibur Rahman gitu. Jadi intinya nggak ada masalah. Nah, tapi yang masalah sekali adalah ini harus dibalas juga sekali bahwa kalau kita bicara jauh soal bokep, nah ada juga salah satu kader Gerindra yang jelas terindikasi ada bokepnya ya, dugaan-dugaan itu yang fotonya mirip, videonya mirip. Nah ini yang kita juga harus kebetulan, kita harus hindari lah. Saya juga yang meriksa itu. Nah, makanya ini justru saya rasa cukup sampai di sini aja pembicaraan itu untuk menghormati forum ini, ya kan? Ada Prof Wiwi di sini yang saya rasa juga nggak pantas lah kita bicara terlalu jauh soal bokep. Tapi saya ingin membicara soal tadi mikrofon dan lain-lain. Bottom line-nya adalah ada trust issue di negara kita. Ada krisis kepercayaan terhadap penguasa, krisis kepercayaan kepada penyelenggara pemilu, dan ini yang menjadikan apa yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo walaupun tidak terlalu panjang penjelasannya pada tweetnya menjadi kecurigaan-kecurigaan masyarakat itu timbul.
Nah, ini kan tidak terjadi di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan, ya. Mereka walaupun tentunya mereka hanya menggunakan satu mikrofon, ya. Nah, ini kadang-kadang kita suka berlebihan. Apa kita satu trust isunya bisa, oh takut ada yang curang nih, ya kan. Trust isu kedua bisa, oh ini buat anggarannya biar naik nih, ya kan. Beli barang lebih banyak. Kita banyak trust, yang dan ini semua bisa bisa benar. Tingkat kebenarannya bisa sampai 90%, ya, antara anggarannya tinggi jadi bancakan, antara memang ada keberpihakan pada salah satu paslon, dan ini semua. Tim Anda sempat mencurigai itu juga nggak? Enggak, sama sekali enggak. Oke. Jujur, saya juga mengeluarkan statement mewakili TPN bahwa kami meyakini tidak ada yang curang, karena apalagi Gibran, karena Gibran tidak tampil istimewa. Waduh, sampai di situ dulu kalau gitu, sampai di situ dulu. Kita gali lagi nanti usai jeda ya, biar lebih lengkap lagi. Dan kami juga ingin mengundang ada Bang Jazilul Fawait sudah hadir. Silakan Bang, monggo diisi kursi kosongnya. Kita berikan tepuk tangan. Asisten pelatih Timnas Anies Muhaimin, silakan bergabung. Nanti kita minta juga respon dari Bang Jazilul Fawait. Usai jeda ya pemirsa ya, sesaat lagi untuk Anda.